Gimana Bang David Juventus? Main handphone terus. Ya, mau kemana sih dulu ngobrol dulu. Saya sebagai junior mau minta masukan. Ngobrol. Males. Minta masukan cuman dikasih apaan doang ini, masa gue suruh minum batu? Kan ini ada, ini vas bunga emang. Ini gelas. Oh, ngapain ditaruh sini sih? Pajangan. Males lu, so deket. Kenapa? Males gua sama junior kayak lu. Emang banyak sih emang. Bener. Biasanya kalau gitu-gitu ada maunya nih paling kombut apa, ya kan? Iya, mau kok. Kan Nanya kabar, tahu-tahu bang, gua ada premis bang. nah, itu tujuannya, Bang. Apaan? Tujuannya. Siapa tahu ini kan selama ini aku tuh kombut sama komika-komika Batak. Sama Bonar, sama Sakit. Batuk itu. Mana, Emang orang Batak nggak boleh sakit? boleh, emang boleh. Semua orang boleh sakit. Ya terus kenapa dibenerin? Gua Pengen dapat sudut pandang dari komika lain gitu, komika. sudut pandang gaya lu. Terus Gimana nih menurut saya ada premis mau kan bener kan? Saya ada premis. jadi Enggak, maksud gua Apa? kita emang hidup di dunia stand up. ya Kalau lagi keadaan gini duduk ngobrol biasa aja, nggak perlu selalu tentang stand up. Oh ya, oke. Ngobrol soal hidup gitu, gimana bang, kehidupan gitu. gimana Bang David kabarnya? Maksudnya Iya. kabarnya baik. Baik, alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah. Semua kerjaan lancar ya, aman ya, alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Bang David, kapan terakhir open mic di komunitas? Sama aja. Maksudnya emang selalu gitu ya. Komik-komik tuh kalau nongkrong sesama komik ya Iya, tentunya. iya. Pasti yang dibahas emang selalu soal stand up ya. Kayaknya iya, tapi kalau menurutku jarang kesempatannya gitu. Kayak aku kan komik-komik junior jarang punya kesempatan untuk duduk sama komik-komik senior. Jadi momen itu dipakai untuk Dimanfaatkan untuk itu. sharing gitu jadinya. Ya, gue pikir, Wah, nih abang-abang. Dibawa penonton berat, Bang. hah? Dibawa penonton berat. Penonton apa? Stand up. Hah? Stand up, kita kan nonton stand up ini. Mau tampil kan? Open mic di bawah. open mic. Di bawah Nonton open berat. mic, lagi Berat. bawa- Berat lah. Atun penontonnya. Atun. Lagi Sama T-Rex, sama T-Rex. kejepit trompet lagi. Yang berat trompetnya. Atunnya mah belum nggak seberapa karena dia Lagian kejepit. kenapa sih Atun kalau masih lengket nonton open mic? Dilepas dulu harusnya. Tadi kan gua nge-MC. Ah, Ada Firja naik. ah, Nggak lucu. ah. Dicengin karena penontonnya anak komunitas semua. Nah, Nangis Firja lu. kasihan. Itu gimana? Itu, Ini makanya menurut itu. Bang Padahal- David, menurut Bang David sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di lebih lama daripada kita, gimana tuh kalau anak-anak baru open mic terus diceng-cengin gitu? Baru ya, kalau anak iya. baru menurut gua nggak apa-apa karena Nggak itu apa-apa? buat ngasah mentalnya. Eh, Iya, kalau nggak digituin banyak yang malah jadi ngerasa nanti apa ya, proses belajarnya kayak terlalu cepat gitu. Nah menurut gua proses belajar yang terlalu cepat itu nggak bagus buat mental mereka. Tapi emang menurut Bang David harus lama belajar stand up comedy? Harus lama dan sejauh ini menurut gua harus lewat komunitas, harus terjun ke komunitas karena menurut gua komunitas adalah tempat yang pas untuk ngebentuk mental itu tadi. Tapi untuk mental ya, untuk mental atau untuk semua? Semuanya. Karena kan ada beberapa komik yang nggak gabung komunitas gitu Bang, tapi tetap berhasil aja kayak Siapa coba contohnya? aku pernah dengar Mamat tuh katanya gabung komunitas setelah masuk Suci baru dia gabung komunitas. Sama Patra Gumala kan? Ah, Gua. gitu. Iya. Tapi kan kalau Patra kan dia udah punya basic Siaran. skill siaran. Iya. Public speakingnya udah Iya, oke. public speakingnya udah oke. Kayak Adriano Colby kan juga dia. Dari mana tuh ya? Komunitas lah Adriano. Komunitas dia? Iyalah. Stand up Indo jatuhnya dia komunitas Iya, stand up Indo. dulu ya? awal-awal. Tapi dia nggak ada ini kan dari selatan mana gitu. Iya, region kayaknya dia Region nggak ada. dia nggak ada. Iya sih, tapi dulu karena mungkin secara tempat tinggal atau domisili dia di BTS Bintaro. Oh. Dan gue sering ketemu dia juga memang di situ. Baru setelah dari Bintaro, baru kan kita punya open mic Hang Lekir kan. Oh iya di situ Coffee Toffee ya. Iya, Coffee Toffee Hang Lekir. Itu kita bilang sebagai
secara tidak langsung itu jadi sebagai pusat atau sentral dari regional. Oh. Jadi gini, ibarat kata regional masing-masing punya hari, Iya. tapi di hari Senin open mic-nya di Hanglekir itu biasanya jagoan-jagoan regional tampil di situ. Karena yang gitu Bang ya. kenapa gue bilang jagoan? Karena crowd-nya serem, yang lu bilang tadi, crowd-nya serem. Oh. Udah Maya Komika, kan? senior, Oh. Om Semi, Panji, Yang naik itu di sini. iya, Ernest, udah Maya Komika senior plus banyak public figure kadang yang mampir. Public figure yang pengen kenal stand up, yang pengen sekedar nonton atau mau coba. Di Hanglekir tuh semua komik bisa naik atau ada filter-filter tertentu Bang? Nggak ada filter sebenarnya, tapi tidak terfilter sendiri karena nggak semua berani, karena orang udah tahu patokannya. Yang nonton kayak gini, gue mending di Depok aja lah, gue mending di nggak apa-apa, kita kebuka untuk umum, tapi biasanya yang sudah punya materi solid yang berani untuk naik di Hanglekir. Oh berarti mereka udah latihan di komunitasnya sendiri di Depok, di Bekasi gitu latihan, baru datang ke Hanglekir itu. Iya. Oh. Iya. Tapi banyak juga memang yang Yang gagal. pengen coba-coba doang gitu Ya, ke iya. Hanglekir. Tapi Tapi banyak ya kan ya akhirnya gitu. dapat responnya gitu kayak aduh gitu. Tapi yang kayak yang nggak kuat gini kan dicengin, paling 2 minggu dia cabut gitu. Itu banyak Nah, terjadi menurut di gua nggak apa-apa. komunitas tuh. Kalau dia cabut, berarti emang bukan tempatnya. Berarti dia tidak cukup kuat mental untuk bisa ada di ekosistem kita. Iya nggak sih? Iya betul. Ya untuk bisa tumbuh di ekosistem stand up Indo kan harus punya mental yang kuat. Kita kan baru kenal aja ceng-cengannya udah ngeri-ngeri kan? Iya. Tapi anak-anak juga banyak yang ngeluhin gitu Bang, banyak yang ngeluhin yang rata-rata katanya kalau open mic di komunitas tuh nggak bisa jadi patokan karena penontonnya anak-anak semua gitu. Ya gue setuju itu, tapi paling tidak kalau dia punya keluhan seperti itu, dia harus punya solusinya. Solusinya apa? Dia udah ngerasa nih, gue kalau open mic di komunitas nggak bisa jadi patokan nih. Karena yang nonton komik-komik juga, malah kadang yang nonton bercanda sendiri, so asik sendiri segala macam. Nah solusinya adalah, ya lu mau nggak mau harus lebih rajin lagi untuk terus keliling nemuin crowd yang berbeda gitu. Ya kan, walaupun penontonnya teman-teman komik sesama komunitas, tapi kan kalau regionnya beda, mungkin ada respon yang beda. Mungkin ada di satu tempat yang memang komikanya lebih respect sama orang yang mau nyoba, jadi lebih didengerin. Mungkin aja kayak gitu. Jadi effortnya aja yang ditambah. Bang David nyaman-nyaman aja tuh kalau open mic yang nonton komik-komik semua Gue mah nyaman-nyaman aja. Malah gue seneng. Artinya gini, kalau gue punya materi terus gue tes di sesama komika itu pecah, oh berarti itu materi gue bagus banget. Karena untuk bikin pecah sesama komik aja kan susah. Iya nggak? Iya. Kadang tapi Bang, Halo. iya nelpon. Oh, Bang Panji, mau naik Bang, nomor berapa Bang? Gue MC Bang. Iya. Habis ini nomor 4 ya, ntar naik ya. Sip. Siapa itu? Bang Panji. Bang Panji. Mau naik deh, mau latihan. Latihan? Serius? Iya. Kan dia di NBA, New Dia kan York. New York. Di New York? Datang tadi sore. Oh iya. Datang dia. Dia latihan dia bilang gitu tadi tuh. Kalau Bang Putra gimana? Kalau kadang kan gini Bang, ada beberapa punchline yang emang kemakannya sama komik nih, sama penonton umum kan nggak kemakan pasti kan. Iya. Itu gimana menurut Bang Putra? Kalau open mic di depan-depan anak-anak juga. Nah itu dia, bener yang keliling itu, karena setiap komunitas tuh ciri khasnya beda loh. Lu di Jakbar, di Ciledug, di mana. Nah ya kan kalau kayak di Ciledug lu punchline diksi mulut tuh, wah itu kena tuh. Nah ini setuju, ini setuju. Jadi itu lumayan di selatan. Iya, benar-benar. Oh, Itu dia oh ngetesnya tuh. beda komunitas, beda kultur komedinya ya. Beda. Biasanya itu tercermin dari Pentolannya biasanya. iya pentolannya senior-seniornya yang udah sukses di industri. Nah, komika-komika bawahnya biasanya Pasti ngikutin warnanya pasti dia ya? ngikutin warnanya mereka. Ya kayak Depok terkenal dengan absurdnya gitu. Kalau apa tadi Ciledug, diksi lucu gitu. Tapi kadang itu Bang, kita kan kalau open mic nih, tahu penontonnya komik-komik semua, kita berusaha untuk mengeluarkan punchline yang mereka inginkan gitu. Kadang kita mencoba untuk menghibur mereka, jadi malah materi kita tuh nggak kebawa gitu sebenarnya gitu. Iya. Pernah nggak Bang dapet kayak gitu? Pernah juga sih, tapi paling tidak masa dari semua materi
kita relakan untuk cuman menghibur mereka kan gitu. Iya. Makanya gue selalu kalau open mic di komunitas gitu di setiap kesempatan misalkan kalau mau ada event-event besar kayak stand up fest itu kan biasanya kita keliling komunitas Mau untuk spesial kan? ya mau special show nyoba materi di komunitas. Biasanya memang dari materi yang emang bener-bener set yang gue siapin buat acara itu memang harus ada improvisasi untuk Menghibur komik-komik menghibur monyet ini kan? komik-komik iya komik-komik sialan ini iya nah makanya menurut gua nggak jadi masalah bahkan akan gini kalau lu dapat berkahnya malah jadi nambah materi lu Oh iya. nambah kaya materi yang udah lu punya gitu. Nah, kalau lo tek, Apa? lo misalnya di komunitas nih, banyak komik senior. Ah. Lo lebih milih untuk naik atau lo ragu-ragu, takut banyak senior nih. Soalnya banyak teman-teman kita kan gitu tuh, wah komik senior datang nih. Namanya udah ada di list, coret. Itu banyak sering Iya, kejadian itu gitu. makanya tuh. Kalau lu gimana tuh, Tek? Kalau aku pertimbangannya bukan komik senior bang, aku kadang pertimbangannya emang crowd aja gitu. Kalau misalnya aku pernah mau open mic tuh di Jaksel, yang sebelum aku naik, yang open mic Aji bang. Aji 45 menit bang David. 45 menit, panselnya tipis-tipis semua, maksudnya kita udah nunggu lama gitu. Oh, yang kata penontonnya pada nonton Piala Dunia di handphone ya jadinya. Ebel sampai teriak-teriak, Ebel gol gitu nonton Piala Dunia gitu. Itu kadang pertimbanganku untuk nggak jadi naik. Kalau komik-komik senior sih kayaknya tidak terlalu mengganggu sih aku. Ya itu perlu ditegur juga sih Ajinya gitu. Kenapa dia sampai 45 menit gitu. Kalau emang dia punya ya kecuali emang dia punya sebelumnya udah ada disclaimer emang gue numpang latihan buat spesial gitu segala Tapi setidaknya kalau mau kayak gitu terakhir bang, naik Iya, terakhir emang dia lama. boleh kayak gitu. Kasihan kan kita yang nungguin. Dia udah ngeringin crowd. Nah tapi yang gua suka sebel juga kadang gini kalau isi line up open mic gitu komik-komik senior itu sesama komik senior juga gitu yang tidak terlalu Akrab. bukan yang tidak terlalu jauh gapnya gitu itu kadang malah saling berlomba-lomba lucu bukan malah pengen tes materi yang memang pengen dites iya kan nah kan sering kejadian juga tuh di bawah kan di Comika Space kan sering banget kejadian tuh kalau Komedi gym harusnya komedi gym apalagi materi-materi baru. betul harusnya materi-materi yang memang pengen dicoba ya gitu. setengah mateng gitu yang memang kita pengen coba yang baru kita tulis pengen kita coba Malah tapi jadi karena lomba lucu-lucuan. terprovokasi sama line up yang udah naik kita jadi switch materi untuk yang solid aja lah karena takut lebih ngebom takut lebih ini menurut gua ngapain gitu kayak gitu kan kita emang tujuannya open mic kan emang untuk tempatnya salah iya nah kadang ambience penonton juga mempengaruhi sih jadi kayak kita aduh sayang nih udah karena emang ke-trigger bang David dengar suara penonton dari komik lain gitu kita pasti ke-trigger kan. Kemarin tuh komedi gym akhirnya banyak yang bawa materi lama. Iya kan gara-gara Arif Brata tuh penyebabnya tuh. Nah itu. Sebenarnya Arif Bratanya nggak salah. Emang dia itu kan materi baru bang. Tapi bagus. Tapi bagus. Yang lain malah materi-materi lama. Oh tiba-tiba materi-materi solid. Bawa materi yang dia nusuk tukang buah. Ini udah lama nih. Nah itu yang gue maksud kayak Rais gitu kayak. Iya itu waktu itu yang Arif Brata pecah tuh Rais tiba-tiba bawain materi lama. Nah menurut gue jangan. Kalau gitu jadi maksud gue lu jadi nggak bisa lu jadi mengedukasi penonton juga jadinya lu nggak membedakan mana open mic mana show. Karena lu kasih experience yang sama gitu. Iya nggak? Nah itu menurut gue nggak bagus. Nggak bagus nanti kalau jadi kebiasaan ya jadi kita kapan ngetes materi barunya malah penontonnya nuntut malah iya. Jadi karena mungkin juga akhirnya secara tidak sadar ya penonton kan namanya penonton kan bebas-bebas aja mereka mau kayak gimana ya kan. Tapi kalau penonton sudah terbiasa menonton open mic yang oke banget, besok lagi ketika di tempat yang memang orang pengen ngetes materi baru terus dia nonton, kok gini sih, kok jelek sih, orang jadi nggak mau datang lagi. Padahal jadi ngebandingin padahal emang itulah open mic yang sebenarnya ada yang kadang ada yang lucu banget kadang ada yang ngebom banget kayak gitu emang gitu
makanya jadi sekarang bias gitu, open mic tuh jadi bias, tempat open mic tuh tempat lu ngetes materi atau tempat lu show off materi gitu. Nah, kadang itu ada dua momen itu Bang, ada emang orang yang pengen ngetes materi sama ada orang yang emang pengen Belajar. nunjukin materi. Nah kalau pengen show off menurut gua ada kepentingannya nggak? Kalau misalkan ada kepentingannya seperti ini boleh. Misalkan ada kepentingan gua kayak misalkan gua di Hang Lekir nih. Hang Lekir adalah menurut gue tempat show off, itu iya, tepat. betul. Karena apa? Karena di situ ada Om Semi, ada almarhum Digun yang nonton, yang di mana mereka lah orang-orang yang mengkurasi komik-komik yang siap tampil di Metro TV. Pada saat itu. Kayak momen gini ya, kayak momen kita tuh open mic. Talent search lah kayak Mas Panji lagi nyari opener, kita jadi opener. betul, tapi tidak dibilangin kalau Mas Panji kan dibilangin, gue lagi cari opener. Ini enggak, emang ya udah ini ada open mic, ada komik naik, terus kebetulan yang nonton tuh ada orang yang bisa merekomendasikan nih komik untuk tampil di TV. Oke. Pada saat itu, menurut gue itu nggak apa-apa tempat show off. Tapi kalau lu nggak ada yang di tujuannya, nggak ada yang dikejar, ya maksud gue ya ngapain gitu show off. Tapi walaupun mungkin ya namanya rezeki kita nggak tahu, walaupun mungkin nanti siapa tahu salah satu dari penonton memang ada orang yang memang lagi nyari talent buat kerjaannya gitu, buat produknya, buat apanya gitu. Ya itu sih natural aja, cuman jangan jadi kebiasaan, menurut gua jelek kalau dibiasain kayak gitu. Karena emang open mic tuh tempatnya materi mentah kan Bang, Oh harusnya. iya, kalau nggak ada open mic kita mau ngetes materi mentah di mana lagi? Tag di Twitter. Di Twitter bisa, kadang gua suka begitu. Kadang ngasih dikit-dikit iya, gitu ngasih ya, tipis-tipis. lempar. Beat, one Lihat liner, respon orang-orang lempar kan. premis terus lihat reply-nya. Menarik nggak buat mereka? Kadang gua gitu. Oh, itu kalau followersnya banyak kan Bang, kalau aku. Cuma 76 ya kan, cuma 76 wah. Kalau aku kan followers Berapa? Cuma 76 wah. 76 mah merek rokok. Yang balas semua lagi ya kan balas. Tapi kalau komunitas nih, Tek, apa? kan ini open mic nih. Itu kalau buat kita ajang buat sekarang nih kan, kalau dulu kan ibaratnya kan dikit ya orang Iya. tuh. Sekarang udah rame nih, banyak orang mau jadi stand up nih. Masih efektif gak sih sekarang nih kalau mau belajar stand up nih di komunitas gitu? Masih menurut Soalnya Iya. sekarang banyak kan kalau masuk mereka tuh cuma pas misalnya lagi ada Suca, tuh komunitas rame tiba-tiba tuh. rame ya. Wah, ini Kompas rame. Tapi mereka cuma nggak tahu mau antara mau nongkrong, mau belajar atau cuma mau gimana gitu. Tapi kalau menurut gua kalau buat belajar emang yang niat banget sih, yang anak-anak yang niat. Iya, bukan yang apa ya istilahnya ya, aji mumpung gitu ya. Mumpung ada suci ada ramenya segitu doang kalau ada event, mau ada event. Apalagi mau belajar, ya kan yang mau belajar nih masuk komunitas kan. Yang kayak kita pernah nongkrong dulu bilang gini, mau masuk komunitas gimana? Masuk aja, open mic aja dulu. Iya. Ya gitu Bang. Kan setiap orang luar nanya, template-nya pasti sama di seluruh komunitas di Indonesia. Pasti template-nya sama. Gabung aja, open mic aja dulu. Tapi kan nyatanya nggak seperti itu sebenarnya Bang. Gimana? Iya. Kenyataannya gimana? Ya, maksudnya kan dia harus bonding dulu sama anak-anak lain. Iya. Mau dia open mic berapa kali pun kalau emang anak-anak nggak serak sama dia juga nggak akan gabung komunitas kan Bang. Nah, itu yang gue bilang kenapa komunitas tempat yang bagus buat ngebentuk mental. Karena dari dulu memang seperti itu. Iya. Dari dulu ekosistem yang keras yang kayak gitu justru membentuk komik-komik yang mentalnya kuat, yang komik-komik yang jadi gitu. Gue inget banget dulu waktu di BTS itu di komunitas BTS, gue butuh waktu 1 bulan untuk bisa berani ngobrol sama senior sama komik-komik yang sebelumnya. Iya. Karena pertama kali coba gue nggak lucu, ngeblank, keringet dingin. Selesai gue open mic, gue langsung pulang. Iya. Padahal mereka nongkrong. Nah, itu dia tuh. Nah gue punya ini sendiri, punya apa ya istilahnya, punya pandangan sendiri kalau ya kayaknya memang gue harus ngasih sesuatu dulu nih. Gue harus ngasih nilai jual dulu, ngasih nilai lebih dulu supaya ada alasan untuk mereka ngajak gue ngobrol. Iya. Tapi kan itu Bang David, maksudnya kan kita datang sebagai anak baru, datang open mic itu emang ilmunya kita kan buta kan. Sementara kita pengen belajar gitu. Saat itu satu-satunya tempat belajar adalah komik-komik senior kan. Sementara mereka ngebatasin jaraknya sama junior tuh. Kita yang baru-baru tuh pasti nggak dilihat, nggak ditonton, mau negor sungkan. Pengen so asik gak enak. Pengen so asik nggak enak gitu dulu. Tapi gini deh. Coba gini.
ada orang lu baru nih Heeh. masuk ke tempat baru Iya. yang harus lebih aktif untuk yang lu bilang tadi mencari cara untuk berbaur, bertanya harusnya Sebenarnya siapa? si anak baru itu. Iya, kita. Kita. Masa kita? sebenarnya. Iya kan? Iya, Ya kenapa nggak lu lakuin? Komik-komik senior itu selama mereka timingnya ya, lu harus tahu timingnya lagi enak, lagi tepat. betul. Kita nggak akan pelit, Iya, iya, iya. nggak akan gitu, nggak akan so asik lu, nggak akan gitu. Nah, ngapain sih lu nanya-nanya? Nggak akan gitu kalau emang timingnya lagi tepat, lagi longgar gitu. Ya pendekatannya juga harus lu cari tahu gitu. Tapi emang kadang sulit kayak gini. Kalau aku ya dulu waktu gabung-gabung awal komunitas gitu kan, yang ada di komunitas itu udah pentol, ada Babe, ada Jegel, ada Cacing. ada Lolo, ada Cacing gitu. Mereka kan udah memulai duluan baru aku gabung gitu, Bang. Kan aku gabung udah tahu mereka sebenarnya. Udah ngelihat di YouTube berapa kali di Metro gitu. Mau negor pasti sungkan gitu. Sementara kita pengen belajar stand up, nggak ada tempat lain untuk belajar stand up selain mereka gitu. Terus Itu mereka tuh kan yang kayak biasa senior tuh yang kayak Penonton, ngintipin. oh ya suruh masuk aja. senior tuh rata-rata kayak misalnya di tempat open mic pasti kayak mereka ada punya kubu sendiri gitu. Kita mau gabung mau Ya iya itu tadi kayak langsung ngobrol bergrup gitu, bergeng gitu kan. Jadi mau masuk sungkan gitu. Bukan, itu dia Ya tuh. itu tadi cara mengimpresinya adalah kalau buat gua juga mengalami itu. Pada saat pertama kali nyoba di open mic, gua ngerasa wah gua belum punya power nih untuk ikut di obrolan mereka. Nah cara yang gua lakukan adalah ya gue mau kasih sesuatu dulu nih. Kasih sesuatunya apa? Gue kasih impresi di open mic gue. Gue tulis materi yang lucu dulu sampai mereka ngelirik. iya. Tapi kan itu kita nggak tahu gimana caranya lucu, Bang, saat itu. Saat itu kan kita masih kosong nih sebagai anak baru. Kita nggak tahu gimana caranya lucu. Betul, tapi kan menurut gue apalagi sekarang udah zaman serba internet ya kan, banyak tempat belajar. Kalau emang lu niat kan lu bisa ngulik lewat video-video YouTube ya kan. Beli-beli digital download di Comika ID gitu ya kan, tontonin. Nih orang lucu, apa ya yang dia bahas ini, gimana ya cara bikin lucunya. Nah dari situ kan lu bisa tahu, paling tidak lu mengerti stand up comedy itu outputnya dulu, lu mengerti outputnya tuh kayak gini ya. Ini yang dibilang stand up pecah tuh yang begini, yang penonton ketawa, penonton tepuk tangan, patokannya di penonton. Nah itu dulu lu tahu, kalau itu lu udah tahu kan. Iya. Lu jadi paham untuk gua harus gimana ya supaya gue bisa dapat ketawa, gua harus gimana supaya bisa dapat tepuk tangan. Nah, baru pelan-pelan nanti tipis-tipis untuk bisa dapat apa ya, dinotis sama itu ya. sama circle senior itu. Menurut gua cara terbaik adalah nunjukin di open mic. Nggak perlu 3 menit pecah, nggak perlu. memang Ada iya. satu beat aja yang diinget terus tuh. Iya. satu beat aja yang Berhasil ya. yang berhasil, yang kayak yang orang langsung yang tadinya ngobrol langsung kocak juga nih gitu, karena sering terjadi kayak gitu. Nah gua kayak gitu, gua adalah hasil dari satu beat yang orang ketawa, selebihnya ngebom, terus tiba-tiba Diingat. disamperin. Iya. Gua yang disamperin, Oh. disamperin untuk diajak ngobrol, untuk lu ternyata orang Betawi ya gitu-gitu. Bagus, iya. Materi orang Betawi itu memang kocak-kocak kayak gitu. Yang tadi yang itu tuh lucu tuh. Lu kulik lagi dah yang Betawi-Betawi gitu. Udah. Wah, belum ngobrol, baru cuman di notis gitu doang, dikasih saran. Kalau gue pendekatannya ikut nongkrong gua waktu itu. Jadi misal wah nih senior kan biasanya kan kalau habis open mic kemana kan nongkrong. Ya cuma itu aja kan, kadang-kadang mereka nongkrong kan nggak tahu waktu ya. Iya. Iya benar. Tiba-tiba udah jam 3, jam berapa, meskipun waktu itu gua kagak dapet ini, belum dapat pelajaran-pelajaran tuh. Iya. Belum dikasih ini gimana premisnya gini, belum ikut nongkrong lama-lama pas kita udah diinget tuh. Nah udah, Bang gua kemarin tabrakan yang gini-gini. Nah, itu baru tuh. Oh, Nah, iya. itu lagi tuh. Menurut Bang David kan sekarang kan ada lembaga stand up comedy di luar komunitas kan, kayak Pecahkan itu kan. Oh, iya, pecahin. Pecahkan itu. Menurut Bang David gimana tuh? Itu kan termasuk jalan pintas kan. Karena kan belajar di komunitas tuh waktunya lama sekali tuh, Bang. Jangan lama coy, kesini nongkrong dulu, Iya. set. Ngobrol bener paling 30 menit. Ya. Sisanya pasti bercanda. Kalau Pecahkan tuh kan emang
dia kelas betul diajarin gimana cara nulis, gimana cara ini, gimana cara diajarin benar-benar. Menurut Bang David gimana tuh? Yang kayaknya ini jalan singkat untuk belajar stand up comedy ya. Ya gue nggak maksudnya gue sepakat aja. Iya, walaupun anak-anak pecahkan itu akhirnya nanti setelah mereka berhasil diarahkan suruh gabung komunitas. Betul. Nah gue setuju, asal dengan catatan mereka harus diterjunin di komunitas. Karena komunitas tuh ibarat kata lapangan lah. Ibarat kata gini lah, kayak ya lu boleh pendidikan apapun ya, misalkan ya sepak bola ya, pendidikan tentara sekalipun, lu kan dapet teori, dapet praktek dari guru segala macam. Tapi kan ujung-ujungnya lu harus diterjunin ke lapangan. Lu harus ketemu sama realita yang sebenarnya. Iya kan? Iya emang harus begitu, karena kalau lu cuman ada di sekolah itu aja tapi lu nggak terjun ke skena yang yang memang bener-bener jadi pusat industrinya, itu lu nggak akan nemu, nggak akan dapet gitu. Jadi jadi mungkin lebih bagus karena kan kita pengalaman David itu ditegur senior setelah dapat atensi, setelah dapat berhasil ngelawak kan gitu. Nah, anak-anak pecahkan ini kan datang udah dengan ilmu kan. Mereka udah punya basic masuk gitu. Masuk ke komunitas gitu dengan ilmu. Kayaknya diterimanya lebih gampang karena mungkin bisa lebih lucu, lebih cepat dibanding mereka yang mulai dari nol benar-benar di komunitas kan. Asal dengan catatan, asal datang ke komunitas nggak ngobrolin teori gitu, nggak kayak teorinya nggak begini. Bukan jadi begitu. Si paling paham kan. Jangan jadi si paling paham, tunjukin aja sama materinya. Yang kayak workshop itu juga untuk ini, jadi kan waktu itu pernah nih open mic pecahkan kan, anak Bekasi. Kenapa nggak masuk Bekasi kan, gue tanya gitu. Aduh, gimana ya? Masih grogi masuk komunitas. Jadi ini kayak workshop gini, kayak fasilitas untuk mereka yang takut masuk komunitas dulu, mereka masuk ke sini dulu nih. Soalnya kan tahu sendiri komunitas kan masih ada budaya barbarnya orang gitu. Ada yang udah kayak dipecahkan itu kayak udah ada yang pernah ke Bekasi. Jadi mereka ke sini dulu baru terjun ke komunitas. Iya, nah gue sepakat sih kalau kayak sesuatu kayak pecahkan itu ya wadah yang pas buat orang-orang yang kayak gitu, yang buat orang-orang yang kayak punya mental yang belum kuat untuk bisa terjun langsung ke komunitas, paling enggak mereka punya basic dulu gitu kan. Ngasah basic di lembaga pecahkan. Itu sih gue sepakat aja sih, setuju aja, paling tidak ketika dia terjun ke komunitas nggak kosong-kosong amat. Karena ketika lu kosong-kosong amat, lu perlu waktu yang panjang banget ya. Tadi kayak Putra itu ikut nongkrong kan ngeluang waktu, duit, jajan kan. Masalahnya kita nongkrong tuh sama komik-komik senior gitu yang mereka udah punya duit kan, mereka udah berpenghasilan, kita mahasiswa, ya Allah ngikutin mereka bang. Kayak biaya nongkrong sama ikut workshop kayak sama deh. Dia ngeluar segini lagi, belum rokoknya. Belum disuruh-suruhnya. Nah, tapi dulu juga gue awal-awal ikut stand up gitu, walaupun gue udah bisa nongkrong, gue tetap milih temen nongkrong sih, nggak yang senior banget, karena emang. Tapi untungnya nggak tahu ya sekarang masih terjadi apa enggak. Untungnya sih dulu sih para senior itu emang orang-orang yang ya open lah kepada kita anak-anak baru. Kadang kita nongkrong cuma sekedar makan gultik, kalau di Hangekir kan dekat ke gultik. Itu kan ya bukan sesuatu yang mahal gitu ya. Mereka istilahnya down to earth gitu, teman-teman senior itu. Terus ini lagi Bang David, kombut, ini masalah kombut Bang. Menurut Bang David sampai mana sebenarnya batas kombut itu? Kadang ada orang-orang yang kombut berharap punchline, ada orang-orang yang berharap cuman dibukain ini kemana, premis ini diapain. Ada yang kosongan semua. Ada yang datang-datang kosong. Ada yang kosong, gue ngapain ya gitu kan. Menurut Bang David, sejauh mana harusnya kombut itu? Apakah kita emang bener-bener ngejadiin materi dia 100% atau kita cuma ngebukain aja gitu? Sebenarnya nggak ada yang salah semuanya. Lu kosong pun lu mau kombut, boleh-boleh aja. Cuman lu harus sadar ketika lu kosong, effort kombut lu akan lebih berat, akan lebih keras, akan lebih memakan waktu. Iya kan? Apalagi kombut kan fokusnya cuma 30 menit awal aja ya. Betul. Makanya kalau gua nih
di Suci ataupun di Suca mentorin anak-anak gitu atau ada kesempatan dimanapun ngombutin komika-komika, ya gue lebih seneng ketika mereka sudah bawa premis. Nah, itu udah asik tuh kenain. Karena waktu kita kan terbatas waktu mentor itu kan dibatasi untuk per peserta berapa menit. Karena ada gitu. peserta lain Karena juga. ada peserta lain juga. Kalau gue seharian didedikasikan untuk lu sih ayo aja. Sampai jadi tuh materi sampai lucu sih bisa-bisa aja. Cuman yang jadi masalah kan kita punya keterbatasan waktu. Alangkah baiknya itu dimanfaatkan untuk mencari punchline dari premis yang udah lu dapet. Kalau ketemu komedi body tapi masih gue ngomongin apa ya enaknya ya lu akan habis waktu untuk nyari tahu ngomongin apa. Udah gitu kan gue kan juga gue atau beberapa mentor kan juga kadang nggak terlalu tahu personal si komika itu seperti apa kan. Kalau tidak dia menceritakan. Nah menceritakan itu kan butuh waktu. Gue pernah gini bang, gue pernah begitu bang. Itu kan butuh waktu tuh ibaratnya. Akan lebih bagus kalau dia udah bawa premis ya. Udah bawa premis. Jadi kita tinggal mengarahkan ini enaknya dibawa kemana, digali kemana. Tapi Bang David bersedia itu akan ngasih punchline sampai materinya bener-bener 100% bersedia sebenarnya. Kalau gue sih bersedia aja. Cuman itu tadi kalau kita punya keterbatasan waktu, alangkah baiknya kombut itu bisa jadi efektif kalau mereka pun udah punya premis. Bahkan menurut gua lebih bagus lagi sebenarnya udah jadi beat. Punchline-nya udah ada lah ya. Punchline-nya udah ada. Terus lu kombutin ke gua. Jadi gua jadi punya, itu jadi kita bisa waktu yang gua punya malah justru bisa jadi into materi dalam misalkan dalam waktu 30 menit udah bisa jadi materi jadi karena kan gua tinggal koreksi. Ini punchline-nya bisa diganti ini nih. Kayaknya lebih enak nih diganti ini. Ini punchline-nya kurang. Kayaknya ini masih layer 1 gitu. Kita coba kulik lagi yuk. Nih lu arahin ke sini itu lebih enak. Tapi Bang David kalau kombut ke orang tuh gimana? Emang pengen nyari punchline kah atau emang pengen nyari premis ini diapain enaknya gitu Bang David? Ya tergantung orang yang ke gua. Tergantung dia butuhnya apa. Enggak, Bang David yang kombut misalnya. Oh, gua yang kombut. Kalau gua yang kombut itu gua lebih kepada ini enaknya dikemanain. Gue butuh orang untuk ngebuka jalur. Iya, karena menurut saya juga gitu, karena punchline itu harus emang keluar dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Nah, gue butuh orang kayak gue cocok banget sama Awe. Gue cocok banget sama Awe. Gue cocok banget sama Awe karena Awe itu bisa ngebuka jalan. Gue buntu nih. Dia ngebukain jalan aja. Nih gue bukain jalan nih ke sini nih. Sisanya kan gue yang nerusin ke sono kan gue. Nah, Awe tuh pinter banget menurut gue untuk kayak gitu. Gue premis gue gini, materi gue gini. Gue mentok nih. Bukain dong jalannya. Dibukain sama dia. Nah, lu nggak kesini gitu. Nih, dia silakan gitu. Udah, pas udah dibukain, oh iya juga langsung. Gitu. Tapi apa, misalnya kayak kombut nih kan, kayak di komunitas kan kita kombut tuh, kalau rame kan orangnya beda-beda nih. Apa ya, enakannya kalau gue sih, kalau menurut gue ya, gue lebih suka tuh yang kayak setipe sama gue mainannya gitu. Betul, setuju gue. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita ada kan yang anak-anak baru gini, bang kombut bang, terus kasih. Emang karena bukan setipe apa udah bukan jalan juga gitu. Ya udah. Nggak masuk jadi. Nggak masuk dia. Iya, setuju. Nah, makanya ya kalau lu makanya itu tadi itu dia kan. Nonton YouTube, nonton digital download, itu tuh sebenarnya untuk pengen tahu lu tuh warna komedi lu tuh di mana. Segitu, ketika lu suka sama materi komika ini, berarti ada kemungkinan lu juga akan seperti itu. Karena tipe-tipe komedi yang lu suka akan menginfluence lu. Begitu. Kalau udah nggak suka sama komedinya terus tiba-tiba maksain kombut ya udah sulit. Emang kalau kombut di komunitas gitu, Tek. 15 menit pertama ngoceh, sisanya nongkrong ya kan. Iya. Tapi kadang emang untuk beberapa komik yang waktu kayak aku aja baru mulai kemarin itu Bang, ngerasanya anjing kayak pengen jadi semua komik gitu. Ngelihat siapa ya? Ngelihat Gilbas jadi kayak Gilbas. Ngeliat Gilbas, Bang Gilbas yang bagus, yang rapi, pengen kayak gitu. Ngelihat siapa?
hipzi, yang absurd, yang kocak, yang menyenangkan, pengen kayak gitu gitu. Kalau sekarang banyak anak baru kayak Indra Firmawan tuh. Indra Primawan, yang absurd, yang Cuma ngelihat Dani doang yang nggak pengen kayak gitu. Susah ya kan. Ngelihat Aditya Dani, gue nggak pengen kayak gitu. harus sakit dulu. Ribet harus naik grab car ya. Balik lagi ya. Kemana-mana harus grab car ya. Gue nggak pengen kayak gitu. Kasian banget ya Dani, sosok komik yang orang nggak pengen kayak dia. Iya. Berarti nggak ada yang enak tuh original, nggak ada yang mau ngikutin dia kan. Si ini juga nggak ngikutin kan sebenarnya kan si Adit Ada sancang Ada kan. sancang. Kursi roda doang. Sama naik grab kayak gitu. Iya. Ya pilih warna yang lu suka, terus tekunin itu. Cara menemukannya gimana tuh menurut lu? Ya sesimpel lu ketawa nonton dia aja. Iya kan kayak itu tadi kita nonton Gilbas ya ketawa, nonton Hipsi ya ketawa. Iya, tapi kan ada yang kayaknya "Anjir, ini gua banget nih. Ini gua banget yang selain ketawa ada respon lanjutannya gitu kayak aduh gua ini banget nih sama suka banget sama tipe-tipe punchline yang begini gitu. Ya ketawa mah emang ketawa, tapi kan pasti efek setelah ketawa itu apa? Lu jadi berpikir kayaknya pikiran gue sama deh sama dia gitu. Ya berarti lu bisa jadi lu bisa nekunin warna yang sama kayak dia gitu. Kayaknya emang ada beberapa komik yang kebentuk dari dia nonton siapa akhirnya kebentuk jadi dia gitu ya. Betul. Kayaknya dia kebentuk jadi dia. Karena kan kayaknya komik-komik misalnya komik-komik kayak angkatanku yang masih baru-baru nih kan masih bawah-bawah tuh kayaknya dia nonton siapa, dikumpulin di kepala dia, jadinya dia gitu kayaknya. Biasanya kali belum nemu aja dia belum nemu warnanya dia, biasanya gitu tuh, semua diikutin tuh. Iya. Ntar ketemu nih, kayak Moa kan dulu aneh kan. Iya. Makin aneh ya sekarang. Lu harus tahu Indra Firmawan dulu awal-awal gimana sih? Iya kan. Nggak masuk. Iya. Dulu itu kan gua MC, bukan MC tetap ya, gua kayak ya lebih sering lah gue yang MC di Hang Lekir gitu. Nah, Primawan tuh aneh banget coy. Awal-awal tuh kayak nggak dilirik sama dan aneh dan nggak dilirik sama sekali sama teman-teman, sama teman-teman skena stand up gitu. Tapi dia menurut gue dia sadar betul kalau dia perlu waktu dan dia perlu effort. Nah, beruntungnya dia lakukan. Dia sabar, dia tekun, dia konsisten. Jadi kayak batu yang keras ditetesin air berkali-kali kan juga lama-lama bolong gitu. Nah, Primawan itu menurut gua pada saat itu adalah batunya itu adalah mungkin skena stand up yang nggak melirik dia. Nah, dia airnya gitu. Dia konsisten, dia kasih lihat terus lama-lama Jadi dia. kita jadi ini menarik gitu. Berarti istilahnya dia tidak mencoba jurus baru kan? Tidak. Jurus dia itu didalemin sampai akhirnya orang didalemin, ditekunin. Sampai kita kenal komedi dia. Keren sih. Keren banget itu Primawan itu. Gue inget banget dulu. Awal-awal itu. Primawan itu gue naik ke atas panggung. Ini orang ngapain ya gitu kayak. Iya lah, gue juga liat. Wah, nggak jelas gitu maksudnya. Mana setup, mana punchline nggak jelas gitu. Tapi dia tekun, dia tunjukin terus. Gue pengen kasih lihat nih kalau gue punya sesuatu yang beda gitu. Nah dia kerja keras di situ, makanya meledak. Zaman itu kan kayak zaman itu berarti kan berarti ada jenis-jenis komedi yang belum diterima sama masyarakat. Oh pasti, zaman gue belajar ya. Zaman sekarang menurut Bang David ada nggak beberapa jenis komedi yang emang sulit diterima di masyarakat? Kayaknya nambah terus emang ya. Menurut gue banyak. Banyak ya? Banyak. Kayak dark joke aja banyak yang suka ternyata. Iya. Dulu kan kita belum sadar akan adanya dark joke kalau dulu. Ya mungkin tanpa sadar kita bikin materi yang taunya kalau kita bawain sekarang itu namanya dark joke. Mungkin tanpa sadar ya. Tapi kita belum tahu sampai oh ini dark joke. Emang gua khusus bikin dark joke gitu belum. Gimmick juga dulu belum terlalu banyak gitu. Baru yang warna-warna persona aja. Warna-warna persona. Oh kalau ini komika Betawi begini, oh komika Timur gini. Menurut gua
makin kesini ya tantangan stand up comedy ya temen-temen ya makin sulit lah karena Iya, itu spesial bukan cuma sekedar spesial, harus mikirin gimmicknya lagi. Nah, itu dia apa tuh sekarang tuh. Iya, ada yang bawa motor, iya ada yang kan? pakai bawa dildo ke panggung, aneh-aneh aja orang-orangnya. Ada yang Ada yang jadi kuntilanak ada ya yang kan? jadi Ada yang jadi kuntilanak, ada yang pakai kuntilanak. G-string, semua dilakukan. ya itu bagian dari show sih dan menurut gua nggak melarang itu. Gue sih nggak, karena ini kan entertain gitu Iya, ya. iya. Silakan aja asal lu tahu konsekuensinya gitu. Tapi ya kalau gue selalu tuh misalkan kayak ke Gerard gitu ya, Gerard ya. Iya, Geral. Gerard tuh kalau kombut sama gue selalu bilang, please kalau datang ke gue jangan kombut gimmick. Iya, karena gue nggak expert di situ. Iya, lu boleh kombut gimmick ke Zawin sono nanti di luar suci gitu ya. Lu boleh main ke tempatnya Zawin gitu. Tapi ya emang harus begitu, gue gituin, gue bilang jangan kombut gimmick, gue bukan tempatnya. Tapi kalau lu ada beberapa mungkin ada sebit 2 bit yang mau lu tanyain ke gue, ayo. Bisa, ayo. Gitu. Tapi mungkin karena ya udahlah, kadang kan waktunya juga setengah jam ya satu komik, bingung mau ngapain lagi. Akhirnya jadi gatel juga, emang gimmicknya apaan sih? Akhirnya gue tanya juga, emang gimmicknya apaan sih? Saking dia nggak ngasih materi ke gue, emang lu mau ngapain sih? Kadang gue cuma nikmatin, pengen ketawa aja gue pengen jadi kuntilanak bang. Gue kayak pengen hiburan aja, kayak udahlah pengen ketawa Dia karena aja waktu itu. sharing gimmick pengen jadi kuntilanak. Iya, makanya sempat dia nggak mikir materi, malah belajar skateboard pernah tuh. Belajar skateboard? Iya. Gue pengen ngecat badan gue jadi kuning. Aneh banget. Hepatitis ya. Aneh banget, tapi ya udahlah. Tapi itu nggak salah Bang David ya? Nggak salah, Nggak salah ya? nggak salah. Tapi ya udah, maksudnya ya emang dia memilih warna untuk kayak gitu, ya udah silakan aja. Makin banyak warna, ada teatrikal. Dia menyebut dirinya komika teatrikal. Teatrikal, teatrikal. Selalu ada gimmick-gimmickan gitu. Ya cuma gue selalu kasih catatan sih ke komika-komika yang gitu, gue bilang kalau lu mau pakai gimmick, persiapkan dengan baik. Oke. Dan lu butuh effort lebih untuk melatih gimmick lu. Oke. Karena gimmick itu kan perlu latihan ya, perlu rehearsal gitu ya kan, perlu GR Iya, istilahnya. betul. Dan GR-nya lebih repot kan, Lebih harus mikirin repot. blockingan apa. Susah, iya. Betul. Di saat mungkin kita ngomong Suci ya misalkan, di saat komika lain sudah make up, sudah ganti baju, udah tinggal ngebadanin materi. Tapi dia kan masih pusing blocking gimana ya? Nanti gua di menit keberapa yang ngeluarin ini ya? Masih dicet lagi badannya Iya, kan. iya kan? Properti gue jangan sampai lupa nih. Nah itu menurut gue butuh keahlian yang luar biasa untuk bisa jadi komika yang bisa mainin gimmick kayak Gerard gitu. Oke, kalau begitu terima kasih. Nih gua mau nge-MC lagi di bawah. Lu mau naik nomor berapa nih? Langsung lah ini naik. Mau naik? Bang David naik nggak? Mbak, mau naik juga, Mbak? Mau nonton Enggak. aja. Oh, enggak. Terima kasih Bang Oh, lu David. nge-MC ya? Kita lanjut open mic. Lu nge-MC ya? Nge-MC gua nih. MC Bang Putra MC. Iya. Kadang juga suka tertekan tuh komik-komik sama MC ya. Wah. Iya. Ya gua bawa dulu ya. Iya. Ayo Bang David, kita open mic Bang David. Terima kasih masukannya Bang David. Siap. Ntar gue nyusul ya.